Anda masih bersama kami pemirsa setelah sempat surut pada Kamis sore permukiman warga di perumahan Margahayu, Bekasi kembali banjir. Banjir disebabkan akibat luapan Kali Bekasi akibat kiriman air dari hulu. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Warga mengaku pada Kamis kemarin banjir sudah surut dan sudah membersihkan rumah mereka, namun kembali terendam banjir. Ada 60 kepala keluarga yang terdampak oleh banjir. Meski disiapkan tempat untuk mengungsi, mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga berharap adanya perbaikan dan peninggian tanggul Kali Bekasi. Sementara itu pemirsa, Kali Bekasi kembali meluap. Akibat luapan Kali Bekasi ini, Kampung Lebak kembali terendam. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, seperti inilah suasana dramatis proses evakuasi warga terdampak banjir di Kampung Lebak. Tampak petugas mengevakuasi 2 ibu hamil beserta keluarga dari rumah mereka. Meski berangsur surut, ketinggian air di Kampung Lebak masih bervariasi antara 50 hingga 1 meter. Sebagian besar warga mengungsi setelah rumah mereka kembali terendam sejak Rabu lalu. Bagaimana lantas kondisi banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat? Langsung saja kita sapa rekan kami Suryo Daryona. Silakan Suryo. Ini saya berada di perumahan Grand Permata Residen yang berada di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat curah hujan membuat aliran Bekasi maupun Kali Cibel meluap. Pantauan langsung di lokasi banjir, ketinggian air mencapai 50 cm hingga 150 cm, membuat sejumlah warga yang berada di 2 kecamatan ini, Sukawangi maupun Tambun Utara, kembali mengungsi di daratan lebih tinggi seperti masjid, musola maupun tempat saudaranya. Saat ini juga kondisi air masih tinggi, belum berangsur surut. Sejumlah warga yang mengungsi juga mulai mengeluhkan sudah terserang penyakit seperti gatal-gatal. Warga juga membutuhkan obat-obatan maupun makanan siap saji di lokasi banjir saat ini. Saya mengabarkan gitu, Andy. Suryo Daryono atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tentunya banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini menjadi perhatian khusus. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Budi, dengan adanya operasi modifikasi cuaca yang saat ini tengah dilakukan, apakah ini akan dilakukan ataupun diterapkan hingga akhir Februari nanti, hingga pertengahan bulan depannya lagi, atau sampai kapan operasi ini akan dicanangkan? Mas Budi? Prinsipnya kami kondisional, Mbak. Jadi kalau dari prediksi hari itu untuk besok begitu ya, akan ada potensi hujan sangat lebat bahkan ekstrim. Kami kemudian menyiagakan pesawat-pesawat yang sudah di standby-kan dari Posko Halim dan Posko Husein. Karena area coverage saat ini selain wilayah Jakarta juga wilayah hulunya di Jabodetabek. Dan kebetulan sekarang juga di wilayah Bandung sedang ada proses evakuasi juga. Jadi kami menyediakan 2 posko di sana bersama BNPB dan BPBD Jakarta begitu. Baik. Jadi tidak setiap hari, ya kondisional lah. Baik, Prof. Muslim, selain dari dilakukannya modifikasi cuaca yang kita ketahui ternyata dampaknya ini akan berefek hingga jangka panjang, adakah solusi lainnya atau upaya mitigasi lainnya yang bisa diterapkan? Berulang kali saya sampaikan, salah satunya yaitu bangun green infrastructure. Seperti kita di daerah hulu itu bangun rain garden, macam-macam itu ya, waduk, segala macam. Jadi rain harvest, macam-macam itu kita perkuat gitu ya.
Jadi air yang ke hilir itu jadi berkurang. Jadi Artinya sekarang air yang ke hilir itu bermasalah? ya, Ataupun kita adanya... lihat sekarang perubahan lahan kan demikian fantastis gitu kan ya, orang bangun perumahan ya dia nggak peduli air semua dibuang keluar. Nah di rumah saya kan nggak ada air yang keluar ya begini. Jadi seperti masalah Ciliwung tadi itu ya. Nah Ciliwung itu dia tersendat di Manggarai. Manggarai. Makanya dia meluap. Nah, sekarang jebol aja Manggarai kan sebetulnya ya. Jebol terus kita keruk, lancar tuh air Ciliwung, mungkin bebas banjir dia. Nggak perlu normalisasi juga mungkin gitu ya. Perlu dikaji Muhyiddin mereka ini. Tapi hilirnya itu belum siap untuk menerima air yang demikian banyak ini. Jadi teruklah polder Teluk Gong sudah kita perkuat. Bagaimana dengan polder-polder lainnya? Nah sekarang ini kan Jakarta itu sebetulnya dibangun untuk adanya polder yang kuat gitu ya. Jadi si air dari hulu itu dibuang ke BKT dan BKB, KBB tadi. Yeah. Nah, yang di tengah ini sebetulnya udah menjadi polder sebetulnya gitu ya. Ya diperkuat poldernya ini oleh Pak Ciko, oleh Pak Gubernur. Nah, waktu itu Pak Anies sudah membuat polder-polder baru seperti polder Kamal, polder Green. Ya, saya review gitu ya. Dari sekian banyak polder yang dibangun itu yang lulus dari saya cuma satu, Teluk Gong. Dan itu terbukti kuat menerima hujan yang ekstrim tadi. Prof, gitu. sepengalaman Anda butuh berapa lama untuk membangun? Tidak lama, orang cuma bikin tanggul, memperkuat SIPA, mempertinggi SIPA, tambahin apalah itu ya, tanggulnya ditinggiin 80 cm, terus pompanya ditambah, terus jaringannya dibersihin oleh Bu Ika gitu ya, jaringan drainase sehingga mudah ke waduk, hilang banjirnya gitu kan ya. Jadi kalau hilirnya sudah siap, hulu ini kalau bisa ya memang dikurangi airnya, bukan dari hujannya yang dikurangi. Jadi kalau Pak Ciko bilang itu paracetamol, kalau saya bilang itu endrin, itu bunuh diri itu. Wah. Mematikan itu karena benar-benar mematikan langsung ya. Ya, air hujannya diturunkan di laut supaya darat tidak banjir. Nanti kalau pas musim kering air kita dari mana? Kalau di Jepang atau di Amerika atau di Eropa dia punya snow. Jadi kalau hujannya diturun-turunkan nggak apa-apa. Iklimnya berbeda begitu. Iklimnya berbeda. Kita boleh belajar ke barat tapi tidak mesti mencontoh apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Iya. Kalau modifikasi cuaca saat musim kering itu bagus, saya setuju. Tapi modifikasi cuaca saat untuk agar tidak banjir itu berbahaya. Baik. Nah. Mas Andi sendiri apakah sepakat dengan Prof Muslim atau mungkin ada rekomendasi dan solusi lainnya? Ya betul, jadi ada dua nih. Yang pertama yang kondisi sekarang, bagaimana selesaikannya dengan komprehensif. Jadi jangan lupa teman-teman di kebun pala dan seterusnya itu harusnya sudah bisa diprediksi berapa lama surutnya. Dan diantisipasi yang namanya penyakit ikutannya, apakah waterborne disease seperti penyakit perut dan seterusnya. Jadi ada treatment-treatment yang dalam jangka pendek tapi komprehensif juga. Bukan hanya tadi pompa dan kemudian disurutkan. Nah yang kedua nih yang future threat-nya. Jadi apakah yang sekarang ini sudah paling maksimum atau jangan-jangan 5 tahun lagi akan lebih maksimum lagi. Nah jadi poin saya sebenarnya di sini, kalau tadi ada Jaktirta sebenarnya, kalau memang dalam jangka menengah dan jangka panjang, harusnya tidak hanya membahas tentang infrastrukturnya, tapi ke hulunya yang namanya tata ruangnya. Dan jangan hanya Jakarta, tapi juga aglomerasi Jakarta. Karena penyangganya. Nah itulah yang kita tunggu. Ketika undang-undang kekhususan Jakarta ditetapkan, itu ada dua yang kita tunggu. Rencana induk pembangunan yang aglomerasinya dan dewan aglomerasinya. Karena masalah banjir, masalah macet, itu masalah metabolisme kota
yang tidak bisa Jakarta selesaikan sendiri. Mungkin solusinya ada di luar Jakarta. Nah, untuk itu kalau tadi Jaktirta tadi disiapkan, mungkin ada baiknya berangkat dulu tadi tata ruangnya. Seperti infrastruktur hijau yang Prof. Muslim sampaikan, bioswale, rain garden, itu kan ada kalau kita perintahkan di dalam aturan-aturan perizinan, semua bangunan di Jakarta sudah harus sensitif terhadap air. Tidak bisa membangun bangunan high-res di tempat yang biasa, karena kita sudah startingnya sudah memang banjir seperti ini. Nah, itu yang kita harapkan solusinya tadi lebih komprehensif. Cuma karena kita tidak tahu persis Jaktirta ini seperti apa, tapi mungkin masukan saya adalah masuk dulu dari tata ruangnya, treatment mana yang udahlah kalau memang di situ banjir terus dan tidak akan bisa kita kurangi sebelum solusi waduk, solusi drainase selesai, ya di situ dikasih formula tadi untuk yang reaktifnya seperti apa, apakah sudah ada mulai pengungsian, evakuasi roadnya, early warning systemnya, sampai nanti antisipasi untuk mediknya. Nah ini yang kita nggak tahu, kepastian informasi daerah-daerah mana yang masih akan banjir itu yang paling penting bagi masyarakat, sehingga mereka bisa bersiap diri. Dan kemudian bisa melanjutkan aktivitas ekonominya tanpa harus bergantung. Baik, Mas Budi, kami juga ingin mengetahui apakah operasi modifikasi cuaca ini hanya diterapkan di Jakarta saja ataukah ada wilayah-wilayah lainnya yang terutama juga menjadi penyebab terjadinya banjir seperti di daerah penyangga, Mas Budi? Ya. Kalau per hari ini ya operasi modifikasi cuaca ini selain di Jakarta dan di Posko Hussein Bandung karena ada proses evakuasi bencana longsor di Cisarua ya beberapa hari lalu. Ini juga dilakukan di wilayah Sumatera ya yang pasca banjir besar siklon Senyar itu karena untuk membantu proses percepatan pembangunan hunian sementara yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan BNPB. Targetnya adalah sebelum bulan Ramadan ini para pengungsi yang saat ini masih tinggal di tenda bisa segera menempati hunian sementara yang saat ini sedang dibangun. Yang kalau tidak diamankan, ini kadang terganggu juga oleh potensi cuaca yang ekstrim. Karena di sana sekarang kondisi ekologinya sudah demikian rusak, hujan dengan intensitas sedang dan lebat saja 50-70 mili, ini bisa mengakibatkan banjir yang cukup besar juga gitu karena sudah cukup rusak ya. Tapi sekali lagi ini hanya posisi standby ya. Kalau potensinya tidak terlalu ekstrim, tidak ada prediksi yang cukup tinggi, maka posisi pesawat adalah standby. Baik. Kemudian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga begitu ya. Iya, Mas Satu hal Budi, yang ingin saya sampaikan, Mbak. Iya, Mas Budi, untuk wilayah di sekitar Jakarta apa juga dilakukan Om C? Ya, saat ini posko ada di Halim Perdana Kusuma, Mbak. Akhirnya artinya Jabodetabek juga? Jabodetabek dan Jawa Barat ya. Baik. Lantas untuk dari evaluasi BMKG sendiri, apakah dilihat bahwa OMC ini frekuensinya ini sudah dikatakan bisa meminimalisir dan juga bermanfaat untuk dilakukannya upaya-upaya mitigasi lainnya? Jadi begini, berdasarkan pengalaman tahun lalu pada saat Bekasi mengalami banjir besar ya, setelah itu BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca, kemudian dibantu juga oleh Pemprov Jawa Barat dan Jakarta. Ya, kemudian kami bandingkan datanya antara periode dasarian 1 saat itu 1 sampai 10 Maret dengan periode 11 sampai 20 Maret saat sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Ini data dari kawan-kawan BPBD Jawa Barat dan DKI Jakarta. Untuk total kejadian bencananya relatif hampir sama. Bahkan di periode 11 sampai 20 Maret saat ada operasi modifikasi cuaca, ini jumlah kejadian bencananya sebanyak 60. Sementara pada saat periode dasarian 1 itu 55 kali kejadian bencana ya. Itu baik itu banjir, tanah longsor ataupun cuaca ekstrim. Tapi yang dilihat dari dampak kejadian ini menurun signifikan. Kalau dari periode sebelum ada pelaksanaan modifikasi cuaca di dasarian 1 Maret, ini rumah rusak beratnya saya bacakan 488, kemudian rumah rusak sedang 1059, rusak ringan 1900 sekian, jiwa terdampak 231.264 orang dan jumlah orang meninggal dunia 10 orang. Rumah terendam total 46.264. Tapi pada saat ada operasi modifikasi cuaca,
di mana jumlah kejadian bencananya juga tidak berkurang ya, bahkan lebih tinggi 60, tapi jumlah dampaknya ini berkurang sangat signifikan. Tidak ada rumah korban meninggal, rumah rusak ringan, rusak sedang hanya dalam hitungan 100 begitu ya. Kemudian juga rumah yang terendam 3.111 dibandingkan dengan periode dasarian 1 mencapai 46.264. Kemudian hal kedua Mbak, pada saat itu juga di tanggal 28 Maret kalau kita ingat 2 hari menjelang Lebaran ya, karena waktu itu periode mudik, ini juga BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Jawa. Saat itu yang merespon hanya Pemprov Jawa Barat, sehingga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca BNPB dan bekerjasama dengan BMKG dan Pemprov Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat. Ya. Saat itu kemudian tercatat wilayah Jawa Barat hujan tertinggi hanya 83 mm di wilayah Tasikmalaya. Sementara di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja, saat itu kejadian hujan ekstrimnya ada di beberapa lokasi yang hujannya di atas 150. Purworejo banjir, Kebumen banjir begitu ya. Kemudian Yogyakarta yang tidak biasanya di Gunung Kidul juga banjir 2 hari menjelang Lebaran. Jawa Barat aman-aman saja gitu dari total kejadian bencananya. Jadi itu yang kemudian membuat beberapa provinsi ya, kami juga memberikan masukan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ini segera direspon oleh aksi dini, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca. Tujuannya apa? Mengurangi intensitas curah hujan, mengurangi ekstremitas, dan mengurangi dampak kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Baik. Mungkin itu Mbak. Baik. Terima kasih. Prof. Muslim, jika kami telah mendengarkan, kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang dinyatakan oleh BMKG sendiri, artinya modifikasi cuaca ini juga ada manfaatnya juga, Prof. Manfaatnya, mudaratnya banyak. Manfaatnya sekarang, tapi nanti musim kering, mati kita. Bukan manfaat itu namanya. Iya kan? Tidak ada air nanti. Kita tidak bisa meniru modifikasi cuaca di negara barat karena mereka punya snow, keadaannya lain gitu. Keadaannya lain. Jadi yang harus dilakukan sekarang itu adalah pahami masalah hidrodinamika ini gitu ya. Jadi hidrodinamikanya itu apa? Bahwa kita punya land subsidence di daerah hilir. Jadi kita harus perkuat polder. Kalau speldernya ini sudah diperkuat, kita sudah juga elakan ke BKT dan BKB ini juga dan lain-lainnya, pesanggerahan segala macam. Itu kalau mau lewat aja boleh gitu ya. Jadi lebih baik, ada baiknya juga air dari hulu ini dikurangi supaya tanggul si polder itu tidak usah tinggi-tinggi amat. Jadi seperti kalau misalnya kali Angke Hulu itu dinormalisasi, Cengkareng drain itu nggak cukup, harus 10 meter mungkin gitu ya. Dan itu berbahaya gitu. Jadi kita kurangi kiriman air dari hulu. Ya, saya sampaikan itu dengan berbagai cara seperti terasering lah, rain harvest lah, macam-macam itu, atau buat waduk di daerah sumur resapan. Nah, sumur resapannya itu jangan dibuat di daerah lowland yang meresap dia. Jadi daerah lowlandnya itu memperkuat polder. Nah, satu yang saya ngeri juga, Windy, kalau saya lihat, kalau sungainya meluap terus ditanggul, itu berbahaya. Kalau itu di sungai di daerah di atas muka air laut. Kalau di daerah dataran yang sudah mengalami dan subsiden itu harus ditanggul, itu memang. Tapi kalau dia masih turun dengan gravitasi, jangan ditanggul. Jadi apa yang terjadi, yang saya lihat itu, sungainya sudah dangkal karena pengendapan sedimen dari hulu, karena hulunya itu sudah berubah land use-nya sehingga banyak sedimennya ke bawah, dia mengendap, itu sungainya ditanggul.
kalau sungainya ditanggul, daerah di luarnya kan lebih rendah. Jadi semakin sempit air itu untuk Enggak, mengalir. daerah di luar sungai kan nggak bisa masuk ke sungai. Baik. Dan dia berada di bawah sungai. Kalau tanggulnya ini roboh, terendamlah dia ini kan. Jadi itu ada yang terjadi. permasalahan lagi yang harus diantisipasi. Enggak, jadi justru berbahaya. Baik. Jadi tanggul itu hanya untuk daerah land subsidence. Iya. Kalau daerah di hulu jangan menanggul. Haram itu hukumnya menanggul. Baik. Di Mas hulu Andi itu. sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada rekomendasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, jadi kalau tadi jangka pendek kalau boleh saya ulangi kan semua apa yang sudah ada di rencana induk itu sudah dikerjakan dan sebagian akan difinalisasi. Mungkin ada beberapa waduk Rio yang mungkin belum sempurna 100%. Tapi yang justru menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah dengan rencana induk yang disusun 20 tahun lalu itu, kita siap menghadapi ancaman yang mungkin 20 tahun ke depannya jauh lebih dahsyat dari Ekstrim, sekarang. ya. Nah itu yang saya berharap pemerintah mau mengevaluasi apakah memang kita sudah set nih. Dan terutama juga dengan kawasan aglomerasi. Nah itu yang jangka pendek yang saya harap segera harus dilakukan. Ada tantangan tidak untuk melaksanakan itu semua? Ya tentu tantangannya besar yaitu pada kepemilikan lahan, harga lahan. Sehingga kemudian di Korea saja dia berani menghancurkan jembatan, itu prosesnya bertahun-tahun dan melibatkan sosial isu yang besar. Iya. Nah tetapi sekarang pertanyaan kita ini apakah memang mau dietary tadi yang saya bilang, diet itu artinya ya sudah mengurangi tekanan-tekanan bangunan-bangunan yang ada di Jakarta dan mulai mengubahnya tadi apakah dengan green building, apakah nanti dengan pakai rainwater harvesting, itu menjadi keharusan, jadi bukan lagi option gitu loh. Dan ini yang saya harap bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Nah kalau sekarang dengan menyurutkan genangan-genangan itu mau tidak mau harus pakai segala cara kan. Nah tapi kan kita nggak mau nanti tahun depan nanti seperti ini lagi kita ketemu berdua lagi sama Prof. membahas yang sama. Yang sama. Jadi kita harus betul-betul introspeksi dan ingat bahaya yang 20 tahun ke depan mungkin akan lebih uncertain atau bahkan unknown. Dan itu yang kita harus siap-siap. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Andi, terima kasih Prof. Terima kasih juga jadi. Mas Budi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi.